AEW Dynamite hari ini adalah go home show menuju perhelatan Dynamite terbesar setiap tahunnya, yaitu adalah Arthur Ashe Stadium Dynamite Grand Slam, yang mana sudah ditentukan siapa yang bertanding untuk memperebutkan new AEW World Championship. Dan sudah ditentukan itu pemenangnya dari dua match di hari ini, dua match semifinal di AEW Dynamite adalah Jon Moxley melawan Bryan Danielson, dua member Blackpool Combat Club yang sama-sama mengawali dan membangun Blackpool Combat Club harus berhadapan-hadapan dan menunjukkan siapa yang terbaik. Di Grand Slam nanti pertandingan pasti akan physical, pasti dipadupadankan dengan technical holds dari khasnya Bryan Danielson di AEW. Mungkin banyak teman-teman yang sudah menduga siapa yang menang, siapa yang dijagokan ya, tapi sampai detik ini saya masih penasaran dan masih belum tahu nih siapa yang akan menjadi AEW World Champion berikutnya. Apakah ketiga kalinya Jon Moxley akan jadi AEW World Champion, atau bahkan pertama kalinya Bryan Danielson akan menjadi the new AEW World Champion. Untuk acaranya AEW Dynamite sendiri ini udah cukup oke banget ya, dengan pertandingan-pertandingan yang sangat menghibur. Satu pertandingan yang sangat menghibur di sini saya pilih adalah pertandingannya Lucha Brothers melawan Swerve in Our Glory. Momen dimana Penta itu Canadian Destroyer kalau nggak salah ke Keith Lee itu sangat-sangat menyenangkan ya, dan sangat-sangat mengejutkan juga. Dan momen MJF nih, segmen AEW Dynamite, dia berpromo tetapi menyasar spesifik ke Jon Moxley. Jadi dia lebih mengarahnya ke Jon Moxley, kayak berpikir kalau kemungkinan besar Jon Moxley yang menang. Dia mempromokan dirinya yang tidak sama lagi dengan MJF yang Jon Moxley waktu zaman pandemi hadapi, yang mana waktu itu MJF itu pakai konsep presidensial ya. Dia kayak menjadi harus jadi leader yang baru untuk AEW dengan MJF 2020 waktu itu slogannya. Dan MJF menekankan kalau sekarang MJF-nya sudah berbeda, kamu akan menghadapi MJF yang berbeda. Dan juga di segmen ini MJF juga memperkenalkan stable atau faction yang dipimpin oleh Stokely Hathaway dengan nama baru, yaitu adalah The Firm namanya ya. Dan di sini sudah terlihat jelas kalau MJF hanya minta bantuan The Firm, bukan MJF yang menjadi leadernya The Firm. Grup faction ini, jadi ternyata ini adalah grup terpisah, adalah story terpisah. Karena setelah MJF mempresent The Firm sama Stokely Hathaway, MJF langsung pergi, mic-nya ataupun momennya diberikan kepada Stokely Hathaway yang mempromosikan apa ini, tentang apa The Firm ini. Yang jelas Stokely Hathaway di sini bertindak sebagai leader. Yang awalnya dia publicist, yang awalnya dia kayak manager gitu, tapi di sini dia sebagai leader dan juru bicara dari mereka semua. Kita diperlihatkan oleh William Morrissey, ada Lee Moriarty, ada Austin Gunn, Colton Gunn, sama Ethan Page. Ini orang-orang yang punya potensi besar tapi tidak selalu dimanfaatkan oleh AEW, dan Stokely Hathaway ingin memanfaatkan mereka semuanya dan memberikan mereka ruang dan potensi. Dimana dijelaskan di sini Ethan Page menyasar All Atlantic Championship. Terus The Guns atau Ice Boys ini menyasar ke Tag Team Championship. Lee Moriarty juga menyasar ke ROH Pure Champion, dan William Morrissey juga sebagai pegulat raksasa yang sangat dicintai oleh Stokely Hathaway. Yang jelas momen The Firm ini diberikan segmen untuk berpromosi adalah momen dimana AEW ingin memperkenalkan faction baru ini dan sedikit mempushnya dan memberikan mereka momen-momen besar. Sooner or later saya yakin di salah satu dari member ini pasti akan dapat champion. Apapun itu championnya, mungkin ingin biar jadi bagian untuk menguatkan lagi The Firm by Stokely Hathaway. Ini sudah clear lah di sini ya, kalau MJF membayar Stokely Hathaway dan The Firm untuk membantunya memenangkan Casino Ladder match untuk dapatkan match AEW World Champion. Jadi AEW Dynamite hari ini dibuka dengan pertandingan Jon Moxley melawan Sammy Guevara untuk semifinalnya ya, yang dimenangkan oleh Jon Moxley. Pertandingannya cukup oke, tapi nggak begitu spektakuler ya menurut saya, karena kayaknya memang Sammy Guevara
agak kesulitan mungkin ya mengimbangi gaya Jon Moxley yang lebih ke brawling begitu, karena Sammy Guevara kan lebih ke high flying begitu ya. Jadi menurut saya walaupun ada Tay Conti sama Anna Jay yang mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan low blow dari Tay Conti ke Jon Moxley, tapi tidak berhasil untuk membuat Sammy Guevara mencuri kemenangan, karena mungkin Sammy Guevara dimasukkan untuk memeriahkan begitu ya, karena sejak awal Tony Khan ingin di Grand Slam itu pertandingannya Bryan Danielson melawan Jon Moxley. Tapi walaupun begitu, proses untuk menuju match ini juga cukup kompetitif ya. Ini untuk openingnya sama main eventnya, semifinalnya disajikan di AEW Dynamite hari ini. Terus juga ada segmennya Jungle Boy yang melawan Jay Little di sini. Tapi saya berasa kalau ini kayak Jungle Boy diberikan kesempatan aja, kayak memperpanjang waktunya Jungle Boy gitu. Jadi kasih kesempatan bertanding tanpa ada lanjutan cerita bagaimana Luchasaurus yang mengkhianati dia, terus bagaimana update-nya Christian Cage ya, yang tengah operasi karena cederanya. Soalnya ini harusnya jadi sesuatu yang besar di All Out, tapi tidak berhasil sukses karena cederanya Christian Cage. Paling enggak Jungle Boy diberikan lagi arahan ataupun cerita yang jelas lah ya. Mungkin untuk Grand Slam, saya nggak tahu di sini kenapa Jungle Boy kayak diperpanjang begitu ya. Lanjut lagi adalah Powerhouse Hobbs, ini squash match lawan local talent Matt DiMartino, yang mana di sini Powerhouse Hobbs mencoba untuk move on dianya. Dia mau nyasar yang lain, tapi Ricky Stark yang masih ingin dendam sama dia keluar dari kursi penonton dan menghajar mereka, sempat pukul-pukulan, terus Powerhouse Hobbs keluar. Jadi ini jelas belum selesai masalah mereka. Mungkin mereka sudah disiapkan untuk match di Grand Slam, atau mungkin feud ini akan berakhir di Full Gear ya di bulan November, sekitar 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Kemudian ada match yang tadi saya bilang itu Swerve in Our Glory melawan Lucha Brothers. Ini match paling keren, match of the night. Match of the night mengalahkan matchnya main event sama opening menurut saya, karena asik banget untuk menontonnya, seru banget kalau Lucha Brothers bertanding ya. Bukan berarti match main event dan juga match opening itu nggak keren aja, meaningful ya menurut saya, lebih ke meaningful. Dan untuk pertandingan tag team ini lebih ke menghibur dan menyenangkan untuk disaksikan. Kemudian The Acclaim keluar, dan setelah kemenangan Swerve in Our Glory ini akibat penta yang dipin begitu, Acclaim promo biasa Scissors Me Daddy. Dia bilang kalau yakin dalam 7 hari dia bisa mendapatkan the title, dia bisa dapatkan tag team title. Saya cukup optimis guys kalau Swerve in Our Glory akan kalah dan The Acclaim akan mendapatkan momennya. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membuat The Acclaim menjadi champions. Entah kapan lagi bisa dapat kesempatannya kalau Tony Khan tidak menentukan di Grand Slam ini adalah kesempatan memenangkan The Acclaim, karena ini lagi trending banget nih The Acclaim nih di AEW, kayak yang paling terbaik lah dari respon menonton setiap mereka datang, setiap mereka promo, setiap Max Caster nge-rap gitu. Terus lanjutan cerita untuk kisaran perseteruan AEW Women's World Champion. Kali ini Toni Storm ditemani oleh Athena melawan Britt Baker dan Serena Deeb. Di sini kita sedikit ada disajikan altercation antara Jamie Hayter yang kayak mau menghalangi Britt Baker mukul Toni Storm, tapi ternyata dia yang ngambil kursinya, dia yang memukul. Tapi walaupun begitu, Britt Baker sama Jamie Hayter masih panas situasinya ya. Ini akan merujuk ke sebuah feud yang cukup besar menurut saya. Sampailah ke main eventnya adalah Bryan Danielson melawan Chris Jericho, di mana pertandingan ini kita tahu sebelumnya Lionheart sudah beberapa kali bertanding, 2 kali kalau nggak salah bertanding di AEW dengan style holds-nya, dengan style zaman dulunya begitu. Tapi di sini yang datang bukan Lionheart lagi, tapi Chris Jericho. Jadi stylenya memang disesuaikan dengan Chris Jericho, yang mana lebih banyak holds itu dilakukan oleh Bryan Danielson. Dan Bryan Danielson yang biasanya bermain technical, dia coba untuk lepas di sini ya, mengimbangi pertandingan yang diberikan Chris Jericho. Pertandingannya cukup oke juga, cukup
dramatis lah menurut saya, tapi nggak begitu spesial rasanya. Cuma kemenangan Bryan Danielson mungkin banyak yang memprediksi, tapi saya nggak tahu awalnya siapa yang bakal menang. Entah itu Bryan Danielson, entah akan ada pertandingan Jericho lawan Moxley lagi. Pas dia submit Jericho tap out begitu dan langsung bisa memenangkan pertandingan. Jericho tap out di sini ini cukup jadi momen yang cukup spesial lah untuk Bryan Danielson, dan lebih spesial lagi kalau dia akan melawan Jon Moxley, partnernya di Blackpool Combat Club. Berarti ini adalah pertandingan kesannya jadi pertandingan di final nanti di Grand Slam Dynamite itu pertandingan persahabatan ya antar dua sahabat ini yang mencetuskan dan mengawali sama-sama Blackpool Combat Club. Ini akan menjadi pertandingan yang physical, darah pasti akan tersedia, specialty masing-masing akan mereka keluarkan. Dan sekali lagi, Arthur Ashe Stadium, tempat Dynamite Grand Slam, adalah tempatnya yang stadion begitu. Pasti penontonnya akan sangat ramai, akan dibikin sesuatu yang spesial. Saya jadi sedikit mengharapkan sesuatu yang besar terjadi di Grand Slam. Entah itu ada yang return, entah itu ada yang debut, nggak tahu ya. Tapi saya berharap tempat sebesar ini dimanfaatkan dengan sesuatu yang spesial oleh Tony Khan. That's it episode AEW Dynamite hari ini. Gimana komentar teman-teman semuanya terhadap episode hari ini? Mana segmen yang paling seru? Apa harapan teman-teman semuanya untuk Dynamite Grand Slam? Silahkan bisa komen di bawah. Terima kasih.